kami sungguh mau menikmati kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami rindu diberkati, kami rindu dilawati, kami rindu diajar, dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, agar supaya setiap firman yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini akan menjadi benih yang akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga ketika setiap orang memandang kami, mereka boleh memandang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga yang nampak hanyalah kemuliaan-Mu, dan Engkau Tuhan yang akan berkata-kata bagi kami semua di tempat ini. Dan kami saat ini siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Dipersilakan duduk. Puji nama Tuhan, kita boleh ada lagi di tempat ini, di hari Minggu ini, yang saat ini di bulan Ber yang pertama sejak lama. Kita jaga buka-buka di internet, mulai ada nih suasana Natal mulai jadi perasa. Dan tanpa terang sadari, pada bulan September ini semua masuki tanggal 18 untuk hari ini. Tidak lama lagi semua habis bulan September, berganti Oktober. Habis Oktober, November, dan Desember semua disibukkan lagi dengan perayaan Natal. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita, dan bersyukur masih menikmati hari yang baru, hari pemberian Tuhan, hari anugerah bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah menemukan, saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita akan membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambi. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam itu dan mengoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berbaring lagi disuruh dan terkait tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah dia padanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka,
Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang demikian. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik bagi saya dan saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebenarnya pada hari-hari ini jemaat kita sedang dalam perkabungan. Karena salah satu hamba Tuhan, jemaat di tempat ini telah dipanggil kembali ke tempatnya. Karena Tante Desi almarhumah telah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Tentu ada kesedihan, karena biasanya ada Tante Desi, Om Abe, yang dengan ciri khasnya Tante Desi menjadi kerinduan bagi kita sekalian. Sampai tadi Om Meri bilang, ya Pastor, tadi pagi-pagi kita bangun, kita menangis. Berarti ada sebuah hubungan yang sangat dekat. Mak Mari boleh mengenal Tante Desi seperti apa sehingga mengalami hal yang seperti itu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat kita mengenal seseorang, kepribadiannya, mungkin cara berpikirnya, cara dia berperilaku, dan ketika orang itu tapi sadar orang pasti ada sebuah kerinduan. Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tersebut, orang yang kita kenal itu, kita akan tahu. Dan apapun yang diucapkan, apapun yang dia lakukan, kita pasti percaya. Amin. Demikian halnya juga dalam pembacaan firman Tuhan ini. Kita melihat ada sebuah mujizat yang terjadi dalam pembacaan firman Tuhan ini. Tetapi mujizat yang terjadi ini berbeda dengan gaya Yesus mengadakan mujizat-mujizat yang lain. Dalam pembacaan ini menceritakan tentang ada sebuah mujizat yang terjadi di kolam Bethesda, dan dikatakan di situ terjadi pada saat hari Sabat. Dan mujizat-mujizat yang seringkali terjadi di kolam Bethesda itu terjadi ketika orang masuk, siapapun yang lebih dulu masuk ke dalam kolam itu, ketika kolam itu bergoncang, maka dia mengalami kesembuhan. Dan di dalam cerita ini digambarkan ada seorang yang lumpuh sudah 38 tahun lamanya. Dia ada di tempat itu. Tetapi dia tidak mengalami kesembuhan. Karena apa? Setiap kali dia baru mau pergi di kolam Bethesda, waktu kolam Bethesda bergoncang, so ada orang lebih dulu berisi. Entah orang ini pergi sendiri atau ada orang lain yang bantu untuk pergi ke kolam itu. Tetapi orang yang lumpuh ini, dia tergeletak saja di pinggiran kolam Bethesda ini 38 tahun. Coba kita bayangkan. Dengan waktu yang lama kita merindukan sesuatu terjadi. Tetapi hal itu belum terjadi.
Dan kemudian tiba-tiba ada seseorang mendekati orang yang lumpuh gitu. Kalau di pembacaan ini orang lumpuh ini berkata, kalau ayat 7 dia bilang, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Jadi kalau di sini kalau orang baca, sepertinya orang ini, orang lumpuh ini kenal siapa itu orang ada bercerita. Siapa orang yang mendekati, siapa orang yang bercerita dan bahkan menawarkan di ayat yang ke-6, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh ini belum tahu, karena kalau dari bahasa asli yang dipergunakan adalah Tuan, bukan Tuhan. Tetapi Tuan, sapaan yang umum bagi seseorang yang mungkin belum terlalu kita kenal, tetapi sapaan kepada seorang laki-laki. Jadi di sini dikatakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai mengguncang. Berarti orang yang lumpuh ini tidak mengenal siapa pria yang menawarkan, maukah engkau sembuh? Saudaraku, kalau dalam pembacaan yang lain, mujizat terjadi melibatkan iman dari seseorang yang sakit itu, betul? Seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan, asal ku jamah saja, jumpai juga Tuhan maka ku sembuh. Atau seorang perwira tanya, tidak usah pergi, ucapkanlah sepatah kata maka sembuh. Tetapi yang terjadi ini adalah dia tidak mengenal siapa Yesus. Dan dalam pembacaan ini kita bisa menyaksikan bahwa mujizat yang dialami oleh orang yang lumpuh 38 tahun ini adalah mujizat karena kemurahan. Amin. Karena anugerah Tuhan. Sebenarnya sama dengan DP nama tempat, Kolam Bethesda, yang berarti rumah anugerah, rumah kemurahan. Dan saya membayangkan bagaimana keadaan orang yang lumpuh 38 tahun ini, apa yang dia alami pada hari-hari dia berada di kolam Bethesda itu. Pasti di dalamnya itu dia selalu, dalam hatinya pasti dia pasti ada mengalami kekecewaan. Ada perasaan putus asa, hilang pengharapan. Pasti itu yang dia alami. Bayangkan 38 tahun dia menanti kesembuhan. Tetapi hal itu belum dia alami. Coba kita refleksikan ke dalam kehidupan kita pribadi. Ketika pada saat ini kita menanti sesuatu, padahal firman Tuhan sudah dijanji-janjikan. Ini kita melihat posisi orang lumpuh ini, dia tidak mengenal Yesus. Tetapi kita di posisi saat ini, kita telah mengenal Yesus. Kita tahu akan janji-janjinya iya dan amin. Janji-janjinya tidak pernah berubah. Janji-janjinya selalu dia tepati. Tetapi yang terjadi dalam beberapa waktu ini belum ada jawaban. Seringkali kita mulai menyerah. Seringkali kita mulai berputus asa. Seringkali juga kita akan berkata, Tuhan, ya dulu kita berdoa, tetapi tidak dijawab Tuhan. Mungkin kita bayangkan seperti dengan yang terjadi pada Sarah. So bilang dia akan mendapatkan seorang anak. Mari secara logika kita sondak datang, hai, kau mau dapat anak, itu mustahil bagi manusia. Sampai ketika ada tiga orang yang datang berbincang-bincang dengan Abraham dan berkata, pada tahun depan di saat seperti ini, ketika mereka datang, Abraham sudah memiliki anak. Apa yang terjadi? Sarai hanya tertawa. Karena mungkin penantian yang terlalu lama membuat dia menyerah, sehingga dia mengambil keputusan sendiri. Dia kasih ini Hagar
Napa Hagar dekati itu Abraham. Abraham tidurlah dengan Hagar agar mungkin dengan cara itu Abraham bisa mendapatkan keturunan. Pikiran dari seorang Sarah. Karena mungkin dia mengalami keputusasaan. Dia mau menyerah, dia tidak percaya, dia pesimis dengan janji-janji yang telah dia terima. Tapi berbeda dengan orang yang lumpuh ini. Dia sama sekali tidak mengenal Yesus. Dan menjadi sebuah anugerah yang besar ketika Yesus datang. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Tante bilang, yuk kita suka sekali mau baik. Sudah lama sekali sampai puluhan tahun kita di sini nyenak baik-baik. Dan kemudian akhirnya Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dalam hal ini Yesus mau melihat reaksi orang ini. Kalau kita melihat ada sebuah sifat taat yang dilakukan oleh orang lumpuh ini. Tetapi kalau kita mau lihat ketaatan yang dimiliki oleh orang lumpuh ini adalah ketaatan yang pasrah. Dia so pasrah. Ada seru bangun, angkat tilam, berjalan. Dia pasrah. Apapun yang menjadi, pokoknya kita mau backing juga itu. Dan pada akhirnya dia boleh mengalami kesembuhan. Nah terkadang orang taat karena orang tahu siapa yang basurupa orang sehingga orang mesti dengar-dengaran. Tetapi ini orang asing, dia tidak tahu, dia tidak kenal. Pada akhirnya dia pasrah. Mungkin dia bisa sembuh karena ditawarkan mau sembuh. Kemudian ketika dia mengalami kesembuhan, ada masalah yang terjadi. Karena pada waktu itu dikatakan, tetapi hari itu hari Sabat. Kemudian ketika dia keluar, orang-orang Yahudi langsung batin pada dia, langsung bakepo. Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Kalau hari Sabat bagi orang Yahudi adalah hari-hari yang kudus. Hari di mana seseorang itu tidak boleh melakukan aktivitas apapun juga. Berarti kalau memikul tilam itu alas tempat tidur. Ketika memikul itu berarti menurut mereka itu lagi melakukan sebuah pekerjaan. Dan hal itu dilarang. Sehingga mereka menegur. Dan kita melihat reaksi dari orang ini. Kalau kita cuma membacanya sekilas, sepertinya biasa-biasa. Tetapi di sini bilang, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dalam pembacaan ini kalau kita baca baik-baik, karena orang ini nyendak mengenal siapa yang ada kasih bayar pada dia, sampai ketika dia diperhadapkan dengan orang Yahudi, pasti di dalam pikirannya, doh mau dapat salah kita. Pas kita mau dapat hukum, mendapatkan ganjaran, karena pada hari Sabat melakukan sebuah pekerjaan. Sehingga dia over begini, dia bilang begini. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kemudian mereka bertanya, siapakah orang itu? Dia over ini kesalahan kepada Yesus supaya dia tidak disalahkan. Sama halnya yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa pertama yang dilakukan manusia adalah melempar kesalahan sendiri kepada orang lain. Amin. Pada waktu mereka telanjang dan Allah datang, kemudian Allah bertanya kepada Hawa, apa yang dilakukan Hawa? Dia apa yang dilakukan oleh Adam? Adam over kepada Hawa. Ketika Allah bertanya kepada Hawa, apa yang dilakukan Hawa? Dia over kepada si ular. Dan ini menjadi dosa pertama. Karena tidak mau disalahkan. Orang tidak mau berintrospeksi diri.
memperbaiki diri, sehingga dia lempar sana, lempar sini. Dan itu yang kebanyakan terjadi pada saat ini. Amin. Di saat ada sesuatu yang terjadi yang seharusnya kita pertanggungjawabkan, tetapi kita berusaha untuk lari dari tanggung jawab. Sama juga hal ini terjadi kepada orang yang lumpuh 38 tahun ini. Tetapi kemudian Yesus datang dan dia menegur orang yang lumpuh ini dengan cara yang halus. Di ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Kita harus ingat bahwa Tuhan yang kita sembah tidak menginginkan kematian orang fasik. Amin. Tetapi dia menginginkan ada pertobatan. Pertobatan dari anak-anak yang dikasihinya. Kalau dia menginginkan kematian orang fasik, pastinya Allah tidak akan turun langsung ke dunia ini untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Karena dia mengasihi saya dan saudara, sehingga dia mau ada pertobatan untuk kembali berbalik kepada Allah. Sama orang ini, dia langsung tegur dengan kasih. Engkau telah sembuh, maka jangan berbuat dosa lagi, agar supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Yesus yang sungguh luar biasa, dia selalu hadir menyertai perjalanan saya dan saudara. Ketika kita dilabeli sebagai anak-anaknya, dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sekalipun yang kita alami seringkali itu membuat kita sakit, membuat kita mau mundur, membuat kita menyerah, tetapi Allah tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Amin. Di ujung tanduk pun pergumulan kita, di situ dia ada untuk menolong saya dan saudara. Mungkin ini orang yang lumpuh telah mengalami kesabaran dan mungkin dia sudah di ujung tanduk, sehingga dengan kasih, dengan anugerah Tuhan datang sendiri kepada dia. Yesus sendiri yang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada orang lumpuh ini. Jadi kita harus ingat, kita ada sebagaimana kita ada saat ini, bukan karena orang kuat, bukan karena orang jago, bukan karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tidak, tetapi karena kemurahan Tuhan bagi saya dan saudara. Karena anugerah Tuhan yang tidak dapat terbatas, tidak dapat dibatasi dengan apapun juga, sehingga saya dan saudara masih ada pada saat ini. Amin. Ketika kita masih bernafas, izinkan Tuhan menikmati hari yang baru. Di situ Tuhan masih mau beracara bagi kita sekalian, bagi saya dan saudara. Dia mau berkarya dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan menciptakan saya dan saudara itu serupa dan segambar dengan Allah. Jadi setiap harinya kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk membentuk saya dan saudara untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Kalau tadi sempat ada berbincang dengan Ibu Gembala, bilang Tante Desi ada sakit cuma tidak lama, Tuhan suka kita sampai terceluput gini, enak Tante Desi, karena cuma tidak lama dia menderita sakit, Tuhan langsung panggil. Tetapi itulah cara Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Mungkin masih ada yang harus kita kerjakan sehingga kita masih ada di dunia ini.
Masih ada yang harus kita lakukan sehingga kita masih ada di dunia ini. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, janganlah kita hidup menjadi kehidupan yang pesimis. Kehidupan yang mana-mana Jo. Yang penting kita so masuk gereja, yang penting kita so berdoa, yang penting kita so baca Alkitab. Sudah cukup. Tidak. Kehidupan saya dan saudara, tujuan Allah menciptakan saya dan saudara untuk menjadi saksi dimanapun saya dan saudara berada. Amin. Tidak perlu berdiri di atas mimbar seperti ini dan kita berkhotbah, tetapi dari kehidupan kita sehari-hari orang bisa melihat ada Yesus, ada firman yang terbuka. Sehingga tanpa kita harus berkhotbah, orang akan melihat dari cara kita berpikir, cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita bertindak, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kita masih diberikan anugerah, kita masih diberikan kesempatan untuk melengkapi kehidupan kita agar supaya jadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, ketika kita telah menjadi orang percaya, kita telah mendapatkan janji bahwa kita, saya dan saudara diselamatkan Tuhan. Amin. Dan untuk kita berbuat baik bukan supaya kita masuk surga. Jadi kita mesti jaga sobok ini Tuhan. Mesti kasih begini sekian banyak, harus melakukan kebaikan, tidak. Tetapi itu semua kita lakukan sebagai ucapan syukur. Segala yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan adalah segala bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena saya dan saudara telah diselamatkan Tuhan. Amin. Dengan ucapan syukur ini, maka kita mulai menjaga kehidupan kita. Menjaga apapun yang kita ucapkan agar supaya tidak menyakiti orang lain. Apapun yang kita pikirkan, ide-ide apapun, tidak membuat orang lain jatuh dan jauh daripada Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi mengucap syukur bukan cuma lewat kata-kata Tuhan terima kasih, Tuhan aku mengucap syukur, tidak. Tetapi lewat tindakan saya dan saudara setiap hari. Amin. Sehingga pantaslah kita dikatakan firman yang terbuka. Karena ada orang mungkin yang tidak punya keberanian, malu untuk berdiri di atas mimbar, tetapi dia bisa melayani dengan kehidupannya yang sepadan dengan kehidupan Allah, yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Itu menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Dan saudaraku, dalam pembacaan ini mau mengajak bagi saya dan saudara, Tuhan itu sangat mengasihi saya dan saudara. Dalam firman ini dikatakan orang yang tidak mengenal Yesus saja boleh mengalami mujizat. Apalagi saya dan saudara yang telah diberi label anak Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata bagi kehidupan saya dan saudara. Di pagi tadi saya mengalami sebuah pengajaran Tuhan juga yang luar biasa. Ketika tadi semua datang, pesta foto, nggak jadi. Oh Tuhan, mulai pakai jurus-jurus. Dalam nama Yesus, satu kali start ini jadi. Nggak jadi. Oh Tuhan, semua mulai ada komplain dalam hati. Bilang, kalau anak-anak Tuhan, apapun yang orang dalam nama Yesus pasti sembuh. Mereka pas saat ini nyanda, kita nggak alami. Tapi kemudian saya lihat kakak dan dedek, Kak, dedek siapa yang boleh taruh di OE yang boleh mau start atau masih yang mau berjalan mau tolak auto. Kakak dan dedek nggak bisa. Dan bersyukur biasa di jalan di muka rumah itu ada auto parkir, dan kalau auto parkir orangnya nggak bisa mau sembarang keluar. Dan bersyukur nggak ada auto parkir,
Akhirnya kakak dan dedek tolak, punya tidak jadi lagi. Kemudian bagaimana ini? Ini oto suka begini, mau mundur terus, masih ada oto parkir di rumah di Mukamar di sebelah. Mau tolak ke muka pasti nenek tuanya tidak mampu. Dengan ini setir, kalau dia jadi mesin berat sekali tuh. Dan kemudian ada siangnya bapak-bapak, ada mau beli air tuh. Kak minta tolong juga tuh bapak, so berhenti di belakang bapak, minta tolong. Berapa kali maju, naik gunung, mundur, maju mundur, dan akhirnya seri jalan teriak tolak. Puji Tuhan terjadi. Jadi kalau itu jadi, Tuhan sama dia berbicara ke kita tadi. Ini tidak selamanya. Dalam nama Yesus sembuh, mesti ada banyak tingkat. Kok apa ada banyak tingkat? Sama dengan seorang perempuan Samaria yang sampai dia bilang dia sesama dengan anjing, dia remah-remah saja. Harus ada usaha. Iman itu jangan malas. Iman itu boleh tak tidur. Jangan cuma kegampangan dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus ada. Darinya ada menjadi ada. Enggak. Mujizat juga terjadi. Dan pada tadi itu harus juga ada orang mau melangkah. Sama dengan firman Tuhan. Angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Kalau dia nyanda angkat tilam, nyanda berjalan, mujizat tidak dialami. Amin. Sama juga saya dan saudara. Jangan selalu bilang ketika kita berdoa Tuhan belum jawab, jangan langsung pesimis. Kita lakukan saja bagian kita, nanti yang lain Tuhan yang urus. Amin. Kita lakukan bagian kita dan yang lain Tuhan yang akan lengkapi. Jangan jadi orang-orang Kristen yang malas, yang maunya selalu jaga sua. Padahal ini makanan Tuhan taruh di atas meja, kau masih mau tunggu jaga sua. Jangan. Tetapi kita karyakan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Untuk apa? Menyatakan mujizat Tuhan itu. Dan puji nama Tuhan. Tuhan Yesus itu selalu baik. Dan di dalam pembacaan ini ada satu hal terakhir yang mau dilakukan sebenarnya oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa? Mau merombak adat istiadat dan kebiasaan. Amin. Bagi orang-orang Yahudi, ketika hari Sabat tidak boleh bekerja. Tetapi Yesus merombak seluruh tatanan kehidupan orang Yahudi. Amin. Ini mau menyatakan bahwa Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang kaku. Amin. Bukan Yesus yang harus pergi di sana supaya ada Yesus, sama dengan seorang perempuan Samaria yang ada di sumur. Ketika Yesus berbincang di situ dikatakan bahwa ada waktunya kita tidak akan lagi pergi ke sana, pergi ke situ untuk menyembah Tuhan. Tetapi dalam setiap saat, setiap waktu sembahlah Tuhan. Baik itu keadaan susah, keadaan sulit, keadaan berduka, sembahlah Tuhan. Dari pagi itu memang semua bafeto, semua hilang sukacita. Karena waktu udah jadi 9:30 lewat. Nah Tuhan, kita semua telepon jumpa Bu Gembala dan Pak Gembala, ganti job pelayanan. Karena memang pas untuk WLKK, untuk khotbah kita pas. Satu paket. Malah ada di dalam hati yang memberikan semangat. Tetap percaya. Walaupun percaya ini harus butuh perjuangan. Sama waktu Pak Gembala khotbah di malam pertama penghiburan, berjuang. Harus ada perjuangan. Orang Kristen itu harus berjuang. Sebagaimana Paulus menyatakan dalam kitab-kitab yang dia tulis, dia menggambarkan orang Kristen itu agar supaya berjuang seperti seorang tentara yang siap sedia untuk berperang. Seperti seorang petani yang enak pandang siang atau malamnya pandang hujan atau panas, dia tetap bekerja di ladang. Itulah Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Berjuang
berjuang dan berjuang sampai akhir. Sekalipun kemurahan Tuhan tercurah bagi saya dan saudara, tetapi jangan membuat itu kita menjadi lengah, agar supaya kita tidak seperti siapa itu namanya, Titikus, yang ketika Paulus sedang berkhotbah pun dia ada duduk manis di jendela, dan apa yang terjadi? Karena angin sepoi-sepoi, dia tak tidur pun dia jatuh dan mati. Sama ada orang bilang, monyet dia jatuh dari pohon bukan pada saat angin yang sedang kencang, tetapi ketika angin sepoi-sepoi akan membuat dia jatuh. Oleh karena itu, mari kita tetap terus siap sedia berjuang untuk menyatakan iman kita, sehingga setiap orang yang melihat kita, mereka boleh memandang kemuliaan Tuhan. Dan untuk kita mengalami perubahan-perubahan itu, nyanda segampang orang membalikkan telapak tangan, nyanda segampang orang bilang simsalabim dan yang ada jadi ada, sama dengan itu sulap-sulap. Tidak, semua butuh perjuangan. Dan segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Jadi sekalipun ada sebuah permohonan, ada sebuah kerinduan yang sampai saat ini belum dijawab Tuhan, tetaplah bersabar. Sedangkan orang yang lumpuh 38 tahun itu tidak mengenal Yesus, dia boleh mengalami mukjizat. Apalagi saya dan saudara. Amin. Tuhan kita setia. Amin. Mari kita tetap terus bergiat di dalam Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan dia mendapati kita selalu siap dengan obor yang ada di tangan. Amin. Oleh karena itu jangan biarkan minyak itu habis dari kehidupan kita, tetapi tetap siap sedialah, agar supaya kehidupan kita boleh berarti, boleh menjadi berkat, dan boleh menjadi firman yang terbuka bagi setiap orang yang bertemu dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada saat ini, Tuhan mengingatkan bagi kami untuk tetap berjuang dan percaya. Sekalipun kemurahan dan anugerah Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kami, tetapi kami harus tetap berjuang, agar supaya iman yang kami miliki boleh nampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami menapaki hari-hari yang ada. Sekalipun kerinduan kami belum terjawab Tuhan, tetapi di dalam kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai pujian yang berkata waktu Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Haleluya Yesus. Dan doa penyembahan yang dibawakan oleh Bapak. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Dan lebih sungguh dari awal menaikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu